YouTube channel. Jadi kali ini sesuai requestan kalian, aku akan Q&A. Tapi kali ini bukan aku sendiri yang jawab, jadi aku ada. Jadi itu udah kalian request lama banget dan aku baru sempat buat sekarang. Dan sebelum ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe, komen, like, and share. Dan langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Aku udah pilih beberapa pertanyaan yang bakal aku jawab. Buat pertanyaan yang belum aku jawab, aku minta maaf karena nggak bisa jawab semuanya karena bener-bener banyak banget. Dan mungkin ini pertanyaan kalian udah aku jawab, udah aku kepilih karena ini pertanyaan yang umum banget, yang sering banget ditanyain. Jadi aku harap pertanyaan kalian udah kejawab. Buat yang belum kejawab, aku minta maaf. Lain kali kalau aku open Q&A, kalian bisa tanya lagi, oke? Oke, aku akan baca pertanyaan yang pertama. Di sini ada, Cici nggak pernah berantem sama Ci Clarissa, kok bisa 4 tahun sahabat? Di sini tanyanya Ci Patricia, guys. Sebenarnya kalian salah menyebutnya, namanya itu Ci Clarissa, jadi dia panggilnya tuh Clarissa gitu. Cuman kalau mau panggil Ci Patricia juga nggak apa-apa, cuman kurang apa ya, kayak asing gitu namanya gitu ya. Oke, aku akan jawab di sini. Oh guys, by the way, ini nanti akan ada jawaban dari sisi Ci Clarissanya, jadi nggak aku sendiri, dari Ci Clarissanya juga ada. Kalau dari sisi aku pasti ada, di persahabatan itu pasti ada berantem, dan kita itu berantem nggak tahu karena apa, aku jujur. Tapi aku ingat satu hal, itu karena apa ya? A few moments later. Itu karena pas itu kan kita itu apa ya, aku kayak orangnya tuh kayak nggak sabaran banget kan. Dia itu kan mau ke, kalau nggak salah dia mau ke toilet ya. Aku kayak, dia minta temenin tapi kayak aku nggak mau gitu loh. Jadi mungkin di situ. Cuman aku sendiri orangnya emang nggak sabaran, cuman dia orangnya benar-benar sabar banget. Jadi itu yang apa, buat yang bisa buat kita 4 tahun dia sabar banget. Dan juga aku bukan tipe orang yang dia tuh gini, dia nggak sesuai tipe aku tinggalin tuh aku nggak. Jadi ya udah, kita pokoknya pernah berantem. Jadi pertanyaannya udah kejawab ya, kita pernah berantem selama 4 tahun itu, kita nggak lurus terus tuh enggak. Jadi kita ada berantemnya. Pertanyaan pertama, apa Cici nggak pernah berantem sama Ci Patricia? Kok bisa 4 tahunan sahabatan? Ya, di setiap persahabatan itu pasti ada pertengkaran gitu ya, jadi ada berantem. Jadi ya pastinya kita pernah berantem, nggak berantem gitulah, intinya kita pernah berantem pasti. Dua, di sini ada, Ci, cara milih sahabat yang benar-benar tulus gimana? Jujur aku nggak tahu, cuman satu guys, kalian bisa lihat dari tingkah lakunya dia. Karena biasanya tingkah laku tuh melihat bagaimana sikapnya dia, attitude-nya dia tuh kelihatan. Misal tingkah lakunya dia itu sembrono tuh kayak apa ya, kecilakan banget tuh bisa dilihat sikapnya nanti gimana. Kalau emang kayak Ci Clarissa itu sikapnya tuh dia dari tingkah laku tuh dia kalem banget, pendiam banget. Jadi first impression aku ketemu Clarissa itu benar-benar pendiam banget guys. Dan aku sendiri yang kecil, aku bingung dia bisa nggak ya sama aku, kayak persahabatan sama aku. Karena di sisi lain aku kan orangnya nggak pendiam, yang pendiam banget tuh enggak, aku kecil kan. Sedangkan dia pendiam, nggak taunya kita bisa kayak bisa saling melengkapi aja gitu. Jadi kalian bisa lihat dari tingkah lakunya. Jadi dari tingkah laku kalian lihat attitude-nya dia. Yang kedua, kalian bisa lihat dari sisi pertemanannya dia sama orang. Jadi misalnya dia temenan sama orang, kayak omongannya tuh kasar atau malah kalem. Jadi kalian bisa lihat itu tulus apa enggak. Jadi kalian bisa menilai sendiri gitu loh, berdasarkan tipe sahabat menurut kalian. Tuh kalau aku sendiri bisa ngasih taunya itu. Pertanyaan kedua, cara milih sahabat yang benar-benar tulus gimana, C? Caranya tuh, kalau misal kalian
dalam keadaan susah gitu, terus kalian minta tolong ke sahabat kalian itu, sahabat kalian tuh mau nolong atau enggak, atau malah pergi ngilang nggak mau nolong gitu. Jadi mungkin cara milihnya gitu kali ya. Jadi dia mau nemenin kita saat kita susah atau enggak gitu. Oke guys, pertanyaan yang ketiga di sini ada resiko ada sahabat. Jadi resiko kita punya sahabat, apakah ada, dan kasih tahu cara selesainya. Resiko punya sahabat sebenarnya tuh ada nggak ada itu maksudnya gini. Misal ya, kalian punya sahabat itu misal udah lama banget, itu kayak kalian akur terus, nanti misal ya ada di satu hari kalian berantem, resikonya mungkin itu sih kita nggak sejalan, jadi ya kayak nggak sependapat juga. Jadi misal ya dia maunya tuh ini, si kamu maunya tuh itu, jadi kita kan beda. Mungkin kalian juga kayak kadang bisa nggak nerima, aku nggak terima dia kayak gini, dan aku nggak terima dia gitu, kayak apa ya, kayak nggak bisa apa ya, nyatu gitu loh. Jadi mungkin di situ kita kayak bisa berantem. Resikonya sih beranteman itu guys. Cuman kalau emang kita bisa nyelesain dengan secara cara kekeluargaan, cara damai, kita bakal bisa ngelewatin itu. Karena menurut aku nggak ada sahabat yang nggak berantem tuh, nggak ada. Karena pasti ada lah masalah ini itu pasti ada. Dan cara nyelesainnya tuh gimana ya? Ya udah, kayak coba kalian jelasin aja sih alasan kalian, kenapa kamu berpendapat itu, kenapa kamu berpendapat ini. Mungkin itu bisa buat, cuman ada satu sisi yang mungkin susah ya, karena gini, ada orang yang egois, jadi dia maunya itu tapi aku maunya ini, aku tetap mau ini nggak mau pindah ke situ. Ya lumayan susah kayak. Jadi untuk menyelesaikannya mungkin harus benar-benar dikuras lagi, gimana kamu bisa milih itu, kenapa kamu bisa milih ini, dan kalian gabungin pendapat kalian jadi satu. Mungkin itu bisa buat kalian damai lagi gitu. Menurut aku sih gitu ya. Semoga kalian bisa pakai cara aku, oke? Pertanyaan ketiga, resiko ada sahabat apa C? Apakah ada? Kasih tahu dong, terus selesainya gimana C? Mungkin resikonya tuh kalau misal kita nggak satu pendapat gitu kan, jadi kayak kita langsung tengkar gitu ya. Resikonya mungkin misalkan aku pendapatnya tuh ini, dia tuh gini, itu kan jadi kayak beda gitu kan, jadi dapat menyebabkan pertengkaran. Mungkin itu resikonya. Lanjut pertanyaan yang keempat. Di sini ada hal yang pernah Cici berantemin sama Ciklar atau Cik Patricia itu selesainya gimana? Aku ingat satu hal sih. Jadi dulu itu, ini kita tuh sahabatan tuh SMP ya, sekarang aku udah SMA, jadi dia juga udah SMK. Jadi gini, dulu itu aku kayak masih bener-bener bocil banget, kayak nggak tahu apa-apa gitu kan. Sahabatan dia langsung aja sahabatan, kayak temenan dia temenan. Sampai dulu aku nggak bisa bedain sahabat tuh apa, temenan tuh apa, sama-sama deket gitu loh. Di sini aku ada satu masalah, bukan masalah sih, kayak yang buat kita berantem gitu guys. Pas itu dulu tuh aku tuh pelit banget, bukan pelit yang kayak bener-bener nggak boleh gitu loh. Karena dulu itu kita pernah berantem tuh karena makanan. Jadi aku misalnya aku lagi beli makanan nih, itu makanan bener-bener aku lagi lapar banget, lapar-laparnya kayak udah itu milik aku gitu ya. Terus dia minta coba dikit ya, kau nggak bolehin gitu. Terus dia juga kayak apa ya, aku sendiri kadang juga kayak nyicip makanannya dia boleh. Terus kedua aku ingat lagi nih, kita berantem tuh karena masalah nemenin ke toilet. Jadi toilet sekolah gitu, pasti istirahat kadang kita kan ke toilet, dan dia tuh minta temenin gitu kan. Biasalah cewek-cewek minta temenin ke toilet gitu kan. Tapi aku orangnya kayak males gitu kan. Karena toilet tuh hal yang
mager banget lah ke toilet gitu. Jadi aku kadang marah-marah, pernah tuh marah-marah sama dia nggak mau, tapi dia tetap mau ya. Akhirnya karena aku juga pas itu kayaknya merasa nggak enak, aku akhirnya temenin. Cuman mungkin itu di apa ya, kepaksa gitu ya. Cuman sekarang udah beda guys, jadi udah beda aja. Jadi kita juga udah beda sekolah. Nanti pun kalau kita ketemu, misal ada event jalan-jalan bareng atau ada event apa ya, reuni bareng, kita pasti udah kayak udah tau lah pengalaman kita dulu kita ngapain, terus akibatnya kenapa. Jadi kita mungkin nggak bakal ngulangin lagi gitu. Pertanyaan yang keempat, hal yang pernah Cici berantemin sama Cik Kor atau Cik Patricia itu selesainya gimana Ci? Di hal yang pernah kita berantemin waktu itu apa yang nggak tahu gitu, tiba-tiba kita berantem sendiri gitu. Cara kita nyelesainnya tuh ya tiba-tiba besoknya kita udah baikan aja gitu ya, nggak ada yang minta maaf, terus tiba-tiba besoknya udah baikan aja gitu sih guys.